Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Saudara-saudara, biar walaupun saya ngantuk ya, harus dikatakan saat ini, kalau tidak nanti dia menguap, nggak ada lagi hilang ya. Apa yang saya katakan insya Allah ini memang yang saya alami, saya rasakan gitu. Ancar-ancarnya begini Pak, memang ini bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, saya kurang ahli dalam bahasa Inggris, kecuali ditulis tangan dulu baru dibacakan gitu. Kalau langsung seperti ini secara otomatis itu nggak bisa dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Indonesia aja lah, kecuali kalau bisa diterjemahkan, ada alat atau robot yang bisa menerjemahkan secara sempurna, bukan secara salah ya. Begini gitu. Kalau berdakwah di masjid, di musola, di majelis taklim itu termasuk gampang gitu. Walaupun memang masih ada aja orang mencuri sendal kita, sepatu kita, gosok namanya, atau ada panitia masjid atau musola yang korup, naudzubillah min syaitonir, barangkali juga nggak ada lah gitu. Paling maling gitu, yang memaling kas musola atau kas majelis taklim atau kas masjid yang dikoordinir gitu. Singkat cerita, bahwa berdakwah di masjid itu mah gampang gitu. Yang susah itu berdakwahnya di pasar, di kota, di luar masjid gitu, di alam ini gitu. Bahkan di internet gitu ya. Yang pendengarnya itu bukan orang muslim, orang kafir, orang ateis ya, yang beraliran LGBT, apa itu lesbianisme, gay dan sebagainya dan sebagainya. Padahal pengikut atau penganut LGBT ini menyebarkan penyakit, kata dokter Dewi Nong, dokter kita nih, dokter masalah penyakit kulit dan kelamin gitu. Itu yang disebarkan secara cepat oleh LGBT, kaum LGBT itu ada 16 macam, antara lain HIV, AIDS, dan yang terbaru ini adalah cacar monyet. Cacar monyet tuh, masya Allah. AIDS aja, HIV aja itu sampai sekarang tuh nggak ada obat yang menyembuhkannya, karena dia virusnya itu bermutasi Pak. Bermutasi gitu. Maksudnya paham nggak bermutasi gitu? Kalau dalam bahasa saya itu dia bermutasi, kalau bahasa kita tuh nyilem gitu, nyilem, ngilang, terus timbul lagi, baru lagi penyakitnya, virusnya baru lagi. Jadi nggak bisa disembuhkan, hanya bisa untuk pengidap HIV atau AIDS ini hanya untuk mempertahankan gitu. Tapi hidupnya nggak lama lagi. Dan ini kata Nang Dewi gitu, Dewi Nong, kalau pengidap HIV itu dia jadi ojol gitu, itu bisa tiba-tiba dia pusing, dan itu ojolnya bisa oleng. Kalau mobil atau motor itu kan membahayakan penumpang, bla bla. Dan itu penyakitnya itu diberi obat oleh pemerintah itu sekitar 500.000 per hari. Kalau misalnya di Jakarta ada 500 orang gitu, kali 500.000 per hari gitu, sehari aja dia nggak minum obat ini, dia akan sakit dan mati dan sebagainya. Jadi harus terus menerus. Itu berapa kas negara yang dikuras begitu. Nah, saya mau lagi ceritanya dengan seorang ustadz yang punya pengalaman memandikan mayat selama 5 tahun di suatu masjid di Tangsel. Kemudian dia berhenti karena terlalu murah gitu, nggak naik-naik itu kurs itu rupiah, gaji dia tuh nggak naik-naik gitu ya. Dia cerita satu yang sangat menarik, pengalaman dia memandikan mayat itu adalah mayat LGBT Pak. Itu bolnya bolong Pak, duburnya itu bolong, melompong gitu. Kalau yang normal kan, yang ke LGBT itu rapet dia. Ini bolong. Sehingga kan, dan dari dubur yang bolong itu keluar tai, keluar kotoran itu. Disumpel berkapas-kapas, itu berapa kapas yang nyumpelnya itu.
Artinya sangat berbahaya gitu. Dan umurnya pendek-pendek, dia nggak bisa di 90 tahun, 20 tahun. Itu generasi kita jadi hancur Pak kalau LGBT ini gitu. Hanya Al-Quran dan Sunnah hadis ini yang melarang sangat ketat LGBT ini. Seperti kita menyetubuhi binatang, kerbau misalnya apa, itu harus dibunuh dua-duanya itu. Kerbaunya dan manusia yang menjinanya itu dibunuh Pak. Karena bisa menyebarkan ya barangkali penyakit yang dilakukan oleh LGBT ini gitu. Dan saya pernah juga mendengar teman cerita orang lesbi gitu, perempuan, dia orang Islam muslimah, dia guru bahasa Inggris, dia menyesal sebenarnya, ingin sadar kembali kepada hidup normal, itu nggak bisa gitu. Ada juga seorang triliuner gitu ya, mempunyai anak perempuan seperti lesbian itu, apa dia diumumkan kepada publik, barang siapa yang bisa menjadikan dia istri itu akan dibayar 1,5 triliun Pak. Sampai anaknya ini protes, ya akhirnya dia nggak sayembarakan. Tapi tetap itu berlaku kalau ada seseorang yang mampu membuat anak putrinya ini menikah dengan seorang laki-laki normal, dia menjadi normal gitu, nggak jadi lesbi lagi, itu akan dibayar 1,5 triliun rupiah begitu Pak. Bla bla bla. Nah kita berdakwah di luar, bukan di masjid Pak, itu susahnya bukan main. Nabi Nuh 930 tahun berdakwah, umurnya 930 tahun dia berdakwah terus menerus, itu cuman dapat orang murid yang mau ngikutin dia itu cuman 40 orang atau 70 orang Pak. Semuanya mencibiri dia gitu Pak. Rasulullah selama 13 tahun berdakwah di Makkah Pak. Dia harus dibunuh. Sahabat-sahabatnya dibunuh yang lemah-lemah itu. Sama orang-orang yang ya kalau sekarang itu orang-orang LGBT begitu ya. Kembali kepada LGBT. LGBT itu di kawasan Eropa itu, di mana itu? Apa di Australia, apa di Amerika, apa di California begitu. Jadi orang LGBT itu menyebar ke sekolah-sekolah SD, SMP dengan kurikulum yang membolehkan LGBT Pak. Itu para wali murid berontak Pak, supaya jangan diadakan kurikulum yang membolehkan LGBT, kurikulum tentang LGBT membolehkan. Kalau di Rusia itu Vladimir Putin mempropagandakan LGBT itu dihukum atau didenda berjuta-juta Pak. Nggak boleh gitu. Dan umumnya mereka itu mengharapkan di Eropa, dimanapun di belahan dunia ini, mengharapkan satu-satunya benteng yang bisa menyelamatkan umat manusia ini dari LGBT adalah Islam. Termasuk pendeta Indonesia yang bernama siapa itu, Mal Atok namanya itu, potongan khutbahnya itu dia sangat bangga dengan umat muslim, mayoritas muslim di Indonesia. Dia ngomong begitu, kalau di Indonesia ini mayoritas Kristen, pasti udah LGBT Pak, membolehkan LGBT. Tapi untungnya di Indonesia ini mayoritas Muslim, sehingga LGBT itu nggak bisa disahkan, dilegalkan Pak. Bla bla bla. Jadi kalau kita berdakwah di masjid itu gampang Pak. Apapun yang didakwahkan, diajarkan atau dia khutbah itu gampang, apalagi dapat duit. Dapat honor 400.000 minimal gitu ya. Alhamdulillah. Nah ngomong di internet begitu ya, dengan bahasa Inggris terutama, karena umumnya mereka itu kan orang-orang kafir ini, orang ateis, orang agnostik dan sebagainya, itu dengan bahasa Inggris mereka itu. Mereka berhujah ya, dia itu di Rusia gitu ya, bukan Indonesia, jadi dia nggak ngerti itu God, Allah tuh nggak ngerti ya, tentang akhirat, tentang Islam nggak ngerti dia. Lalu saya balikin begitu, tadi itu berdakwah di masjid itu gampang ya. Tapi di berdakwah sama orang kafir ini, seperti saya bilang, orang Rusia misalnya, cewek dia gitu, tentu bisa alasannya ini Rusia nggak bisa sama Indonesia gitu, nggak disamain Saudi dan sebagainya. Saya bilang lagi, kalau kita mati begitu, itu Rusia sama Indonesia nggak bisa bela kita gitu. Kita sendiri pun nggak bisa bela kita Pak. Artinya kalau kita kafir itu bahaya, apalagi kata orang ya abada, forever gitu. Yang juluknya itu
selamanya gitu kita akan di neraka begitu Pak. Bla bla bla, itu kan ada definisinya sendiri neraka Pak ya. Yang di sisa itu bagian kulitnya Pak yang paling terasa gitu. Ketika kulit itu sudah habis, sudah hancur, diciptakan lagi oleh Allah semua normal lagi seperti manusia, disiksa lagi. Itu abadi Pak. Melolong-lolong, nggak bisa membantu. Kalau udah begitu gimana? Rusia tuh nggak bisa membantu dia gitu. Indonesia nggak bisa membantu begitu. Itu kan logika dia itu, membela diri seperti itu. Karena udah kasih kan jadi lesbi, atau jadi homo, jadi ateis, jadi agnostik, bla bla. Kemudian di Jerman itu, coba lagi di internet tuh dikabarin itu berduyun-duyun orang masuk Islam Pak. Atau berduyun-duyun juga orang meninggalkan gereja gitu. Atau di Jerman juga itu 300.000 anak kecil di sekolah minggu itu dilecehkan oleh pastor-pastor mereka. Karena mereka itu selebat dan sebagainya Pak. Bla bla bla. Ada di Australia itu, ada gereja itu bangkrut Pak untuk bayar denda. Karena pastornya itu melecehkan anak-anak, sehingga wali-wali anak ini menuntut begitu. Saya rasa di dunia ini juga gereja itu akan bangkrut Pak kalau begini terus dia. Termasuk di Indonesia, termasuk di Jakarta gitu. Yang sangat sensitif sekali Pak nih. Ketika Gubernur Anies membolehkan IMB gereja-gereja didirikan, karena dia memprediksi barangkali di Jakarta khususnya nanti gereja itu juga akan bangkrut, nggak ada yang bisa membiayai Pak. Sepuluhan itu setiap gaji mereka itu dari jemaat mereka tidak bisa lagi diambil karena masing-masing meninggalkan gereja, nggak mau membayar pajaknya sebesar itu. Bla 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 bla. Bahwa kita berdakwah di masjid itu gampang Pak. Tapi kalau berdakwah di pasar, di internet, di orang-orang kafir, bla bla, apalagi orang munafik Pak di tengah-tengah kita. Termasuk sekarang kita menjelang 14 Februari 2024 ini seperti Erdogan berjuang melawan kemalisme yang sekuler itu begitu. Begitu ke Indonesia ini kita. Anies Baswedan ini sedang melawan sekuler begitu. Jadi polarisasi memang terjadi di sini antara kubu Islam dengan kubu yang bukan Islam Pak. Bla bla bla, bahwa kita berdakwah di masjid itu gampang, tapi berdakwah di fenomena yang ada ini di lingkungan kita ini yang berat Pak ya, yang di luar masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gambarkan lagi Rasulullah berdakwah Islam di Mekah selama 13 tahun itu cuman dapat pengikut 40 sampai 70 orang Pak. Sampai dihijrahkan ke Ethiopia, Abyssinia gitu, sekitar ya 40-50 orang. Katakanlah 70 orang paling banyak Pak, selama 13 tahun. Itu pun jiwa mereka sangat terancam saat itu ya. Ada yang terbunuh dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian ketika di Madinah lah baru Islam itu berkembang. Ketika Futuh Makkah ya, pembebasan Makkah pada zaman Rasulullah itu dengan cara damai gitu, barangkali tidak ada pembunuhan gitu. Dan tidak pakai senjata semua disarungin Pak ya, bla bla bla. Itu sekitar 10.000 pasukan Islam ya kan gitu. Kemudian ketika Rasulullah menyebarkan Islam di seluruh suku Arab di Jazirah Arabia, kemudian juga berdakwah mengirim surat ke Mesir ya, ke Persia dan juga ke Bizantium gitu. Sebelum beliau meninggal itu dakwah beliau gitu, sampai akhirnya diteruskan dakwah beliau oleh Khulafaur Rasyidin dan daulah-daulah Umayyah yang di Timur Tengah maupun yang di Andalusia, juga daulah-daulah Abbasiyah, daulah Fatimiyah, Mamlukiyah, Salahuddin Al-Ayyubiyah ya, sampai akhirnya ke kekhalifahan Utsmaniyah yang menundukkan hampir belahan dunia ini gitu ya. Bukan karena dibendung oleh pasukan salib sehingga terhenti, sehingga khilafah Utsmaniyah itu runtuh dan diubah oleh Kemal Ataturk selama belasan tahun, itu dari tahun 1924
sampai